Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Madani Putri dengan NPMF 0I0210086 dari tingkat 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai instrumen penelitian, uji validitas, dan uji reliabilitas dalam mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Nurul. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada instrumen penelitian. Di sini instrumen penelitian yang diartikan sebagai alat bantu merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam bentuk benda, misalnya angket, daftar cocok, atau pedoman wawancara, lembar pengamatan atau panduan pengamatan, soal tes, skala sikap, dan lain-lain. Dikutip dari data 2015. Kemudian, instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematik serta objektif. Dengan tujuannya yaitu memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi, semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian atau instrumen pengumpulan data. Dikutip dari Nasution 2016. Selanjutnya, itu ada contoh instrumen penelitian. Di sini itu ada 5. Yang pertama itu instrumen kuesioner atau angket. Yang kedua itu instrumen observasi. Yang ketiga itu instrumen wawancara. Yang keempat itu instrumen dokumentasi. Dan yang terakhir itu instrumen penelitian tes. Kemudian di sini ada instrumen kuesioner. Itu yang dimaksud instrumen kuesioner itu adalah kuesioner atau angket merupakan instrumen penelitian yang berbentuk pertanyaan dan biasanya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Pertanyaan pada kuesioner dapat disajikan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Seperti contoh yang pada gambar ini diberikan pada tanda silang kolom yang saudara anggap paling dapat mewakili pendapat Anda mengenai akses internet di perguruan tinggi XYZ, seperti tabel berikut. Selanjutnya, instrumen observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan untuk memperhatikan suatu objek penelitian dengan saksama dan mencatat setiap keadaan yang relevan dan tujuan penelitian. Untuk contoh instrumen observasi ini seperti lembar instrumen observasi di bawah ini. Selanjutnya itu instrumen wawancara. Wawancara bisa disebut juga dengan kuesioner lisan atau interview. Wawancara dilakukan dengan berdialog antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memperoleh suatu informasi. Instrumen wawancara bisa berupa wawancara. Wawancara sendiri dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Untuk contoh wawancara terstruktur itu contohnya pada siswa SMK 5 Jember itu untuk pertanyaannya sistematik seperti yang pertama itu, menurut kalian sebagai pelajar SMK 5 Jember, apakah setuju dengan kebijakan sekolah untuk melaksanakan belajar online dengan adanya wabah virus corona? Jawabannya tidak setuju. Kemudian, menurut kalian apakah belajar di rumah lebih efektif daripada belajar di sekolah? Jawabannya tidak lebih baik belajar di sekolah. Mengapa contoh ini dikatakan terstruktur? Karena dari pertanyaan pertama itu tersistematik, berurutan dan bersinambungan. Untuk yang contoh yang kedua itu ada contoh wawancara tidak terstruktur, seperti pertanyaan di bawah ini, yaitu apakah masyarakat lingkungan sekitar paham tentang pentingnya membaca, bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat di lingkungan sekitar, dan bagaimana mata pencarian dan pendidikan masyarakat sekitar. Jadi untuk pertanyaan yang wawancara tidak terstruktur ini bisa diambil secara random sesuai dengan kondisi lapangan. Selanjutnya, instrumen dokumentasi. Instrumen dokumentasi merupakan suatu bentuk pengarsipan instrumentasi penelitian. Bentuk instrumen dokumentasi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pedoman dokumentasi yang membuat kategori data yang dicari dan checklist yang berisi data variabel yang akan dikumpulkan datanya. Seperti contoh di bawah ini,
Ini merupakan contoh lembar checklist penelitian. Selanjutnya, instrumen penelitian tes. Instrumen penelitian merupakan serangkaian pertanyaan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan, bakat, dan inteligensi objek penelitian. Instrumen tes sendiri dapat dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu tes kepribadian, tes bakat, tes pribadi, tes inteligensi, dan tes sikap. Ini merupakan contoh instrumen penelitian aspek kognitif. Selanjutnya itu ada materi uji validitas. Validitas berasal dari validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Dikutip dari Azwar 1986. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Dikutip dari Cooper Schlichter dalam Zulganev 2006. Selanjutnya, ada jenis-jenis uji validitas. Yang pertama itu ada validitas isi atau yang disebut content validity. Yang kedua itu ada validitas yang dikaitkan dengan kriteria atau criterion relate validity. Dan yang ketiga itu ada validitas construct validity. Ini untuk contoh validitas. Ini menggunakan uji validitas manual, tidak menggunakan aplikasi SPS, yaitu menggunakan aplikasi Excel. Kemudian jenis validitas dalam instrumen itu ada validitas logika, itu berisi isi, kedua itu konstruksi. Untuk yang isi itu berupa sampel dan populasi untuk penelitian, yang konstruksi itu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan untuk validitas empirik itu ada didasarkan pada keadaan lapangan, seperti empirik lamaran, contohnya itu penerimaan mahasiswa baru, empirik bandingan. Kemudian uji reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliabilitas adalah keajangan pengukuran. Sugiharto dan Situnja 2006 menyatakan bahwa reliabilitas merujuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Ini dari Ghazali juga menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat ukur untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Jenis-jenis uji reliabilitas itu ada metode satu itu pendekatan tes ulang atau tes pretest. Dikutip dari Azwar 1997. Untuk metode yang kedua itu ada pendekatan bentuk paralel atau parallel form. Untuk yang metode 3 ada pendekatan konsistensi internal, yaitu internal konsistensi. Ini untuk contoh uji reliabilitas sama seperti uji validitas menggunakan aplikasi Excel secara manual, tidak menggunakan SPSS. Terima kasih. Baiklah itu Bu. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.